Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Royati dengan NIM 2000206, Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri, kelas A, akan memaparkan mengenai hasil pertanian serealia dengan produk olahan tape ketan. Nah, tentunya dalam pembelajaran terdapat capaian-capaian yang diharapkan dapat dicapai atau juga disebut dengan kompetensi dasar. Dan prasyaratnya, di mana dalam pengetahuannya diharapkan dapat menerapkan pengolahan hasil serealia dan juga dalam keterampilannya dapat memproduksi olahan serealia. Dan prasyaratnya yaitu memiliki minat dan pemahaman pendahuluan mengenai pengenalan hasil-hasil pertanian di Indonesia dan mengampu mata pelajaran penunjang sebelumnya seperti mata pelajaran biologi, fisika, dan juga kimia. Nah, tujuan dari pembelajaran pertama yaitu pertama mampu memahami dan mendeskripsikan serealia untuk satuan produksi dengan benar. Kedua, mengidentifikasi serealia untuk satuan produksi secara cermat dan teliti sesuai dengan kriterianya. Yang ketiga, mendeskripsikan prinsip dasar pengolahan serealia dengan benar. Dan yang keempat, mendeskripsikan jenis dan teknik pengolahan serealia dengan cermat dan juga teliti sesuai dengan kriterianya. Masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian serealia. Serealia merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, beberapa serealia juga dikenal sebagai pakan burung kicau seperti millet atau jawawut. Walaupun menghasilkan pati, tanaman seperti sagu, ketela pohon, atau kentang tidak digolongkan sebagai serealia karena bukan dipanen bulir atau bijinya. Selanjutnya adalah struktur biji. Nah, pada umumnya struktur biji itu tersusun atas kulit biji, bulir biji atau endosperma, dan juga lembaga atau embrio. Berikut merupakan gambar penampang melintang dari butir gabah dan juga biji beras. Nah, kemudian berikut adalah penampang membujur dari biji jagung. Dan juga ini merupakan penampang dari biji gandum. Oke, selanjutnya adalah komposisi kimia. Nah, serealia ini merupakan sumber karbohidrat yang terkandung sekitar 60-80%. Kemudian juga merupakan sumber protein sebanyak 45-55%. Protein ini di dalamnya yaitu albumin, globulin, prolamin, dan juga glutenin. Kemudian serealia juga merupakan sumber minyak dalam taraf 30%, sekitar 30%, dan juga sumber vitamin dan mineral sebanyak 2%. Nah, selanjutnya adalah perubahan pasca panen. Terdapat 3 penggolongan perubahan yang dapat terjadi ketika pasca panen. Pertama yaitu perubahan komposisi kimianya, kemudian ada juga perubahan sifat organoleptiknya, dan yang ketiga adalah perubahan sifat fisikokimianya. Nah, pertama adalah perubahan komposisi kimia. Terdapat perubahan karbohidrat, di mana terjadi hidrolisis pati oleh aktivitas enzim amilase yang menyebabkan berkurangnya gula karena respirasi. Kemudian juga terbentuknya bau asam dan aspek oleh aktivitas mikroorganisme dan terjadi reaksi pencoklatan non-enzimatis. Nah, hal-hal inilah yang menandai terdapatnya perubahan karbohidrat. Kemudian ada perubahan protein, seperti penurunan mutu gluten karena turunnya kadar gliadin dan protein yang larut dalam air yang dapat mempengaruhi pengembangan volume roti. Dan ada juga perubahan lemak. Terjadi hidrolitik diakibatkan oleh enzim lipase yang dipercepat oleh suhu dan kadar air tinggi serta kapang. Dan juga terjadi oksidasi lipida menyebabkan penurunan sifat-sifat bila diterapkan pada pembuatan roti. Nah, selanjutnya adalah perubahan organoleptik.
Perubahan warna beras dari putih menjadi kecoklatan, merah atau kuning, suhu yang tinggi, dan kondisi penyimpanan yang tidak baik. Perubahan bau tidak enak yang terjadi karena akumulasi gas-gas volatil seperti asetaldehid, aseton, metil ester, valeraldehid, hidrogen sulfida, dan amonia. Nah, ada istilah eating quality atau pengertiannya adalah gabungan kenampakan, kekompakan, keempukan, dan flavor, di mana ini tuh menjadi standarisasi dari penilaian organoleptik ini. Nah, kemudian ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi perubahan organoleptik, seperti suhu yang tinggi, kadar air yang tinggi, dan juga derajat penggilingan yang rendah. Faktor-faktor ini yang dapat mempengaruhi sifat organoleptik dari hasil pertanian serealia. Oke, selanjutnya ada perubahan fisikokimia. Seperti beras mengabsorpsi air lebih banyak disertai pengembangan volume masak lebih besar. Kemudian juga beras mengalami penurunan padatan yang terlarut. Kemudian beras mengalami perubahan suhu gelatinasi pati sehingga viskositas menjadi lebih tinggi sebanding dengan kenaikan suhu penyimpanannya. Nah, kemudian ada perubahan fisikokimia. Perubahan fisikokimia ini terjadi seperti pada kapang yang hidup dalam keadaan air dan kelembapan relatif lebih rendah dengan Ka 13-18%. Pertumbuhan kapang mencapai pada suhu optimum yaitu 25-30 derajat Celcius dengan kelembapan relatif minimum 70%. Nah, jenis kapang yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan fisikokimia pada biji-bijian yaitu seperti Neospora dan juga Alternaria yang bersifat patogenik, Aspergillus. Kemudian juga ada bakteri seperti Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, dan juga Mucor. Kemudian perubahan yang terjadi yaitu perubahan warna benih, kemudian perubahan warna biji keseluruhan, membunuh benih karena kemampuan berkecambah rusak oleh metabolit mikroorganismenya, dan juga cita rasa yang tidak baik. Nah, sehingga metabolit yang dihasilkan bersifat racun karena mikroorganisme menghasilkan aflatoksin sehingga berkurangnya nilai gizi. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis serealia dan karakteristiknya. Di sini kita akan membahas padi, jagung, dan juga gandum. Pertama, padi dan beras. Nah, padi sendiri dapat dibudidayakan pada areal pesawahan, seperti yang sudah kita ketahui. Nah, padi atau nama latinnya adalah Oryza sativa, diolah menjadi beras dengan cara ditumpuk dengan lesung atau digiling, sehingga bagian luarnya terlepas dari isinya. Beras juga mengandung tinggi protein, vitamin, mineral, dan juga air. Padi. Kemudian beras adalah bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula dan juga glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya adalah jagung. Nah, jagung merupakan menu makanan bersifat substitusi atau suplemen bagi manusia yang dapat dijadikan makanan pengganti nasi. Di beberapa daerah, jagung digunakan sebagai bahan pokok makanan sehari-hari. Karena jagung ini bermanfaat untuk menurunkan hipertensi, mengontrol diabetes, mencegah penyakit jantung, dan juga memperbaiki pencernaan. Kemudian gandum. Nah, jenis tanaman serealia ini mengandung banyak sekali karbohidrat. Selain menjadi makanan pokok, gandum juga diproduksi menjadi tepung terigu. Kemudian bagaimana ya penanganan pasca panen yang baik? Nah, terdapat 2 tahapan pasca panen yaitu pengeringan. Pengeringan merupakan salah satu tahap yang selalu dilakukan pada biji-bijian. Nah, pengeringan sendiri dilakukan dengan cara mengurangi kadar air. Nah, setelah dilakukan pengeringan, maka selanjutnya adalah penyimpanan. Nah,
Mengapa penanganan pasca panen yang pertama adalah pengeringan? Karena terdapat keuntungan dari melaksanakan metode pengeringan ini, yaitu pertama, menurunkan biaya pengangkutan, kedua, memperpanjang daya simpan, kemudian yang ketiga, memudahkan proses selanjutnya, dan juga kadar air yang rendah dan seragam, sehingga persentase biji yang rusak dan pecah akan menjadi rendah. Nah, karena bijinya ini tidak mudah pecah, maka hasil patinya akan semakin tinggi atau bisa relatif stabil. Kemudian minyak yang dapat diambilnya juga lebih banyak, kualitas proteinnya lebih tinggi, kemampuan tumbuhnya lebih tinggi, jumlah kapangnya bisa ditekan rendah, dan juga nilai nutrisinya tetap terjaga. Nah, selanjutnya adalah penanganan penyimpanan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, setelah melakukan pengeringan, yaitu tahap selanjutnya adalah penanganan penyimpanan. Nah, penyimpanan sendiri bisa ditangani seperti dengan menggunakan fungisida atau insektisida, tentunya sudah mengetahui aturan atau takaran yang sudah cukup begitu, tidak berlebihan. Kemudian cara pengemasannya juga harus diperhitungkan, harus dengan cara yang baik dan juga tepat. Kemudian pengaturan ruangannya pun harus diperhatikan, dan juga yang terpenting adalah kadar air, kelembapan relatif, dan juga suhu yang baik dalam ruang penyimpanannya. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu produk olahan tape ketan, yang merupakan hasil produk dari hasil panen serealia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengetahui dan memahami kriteria hasil pertanian serealia yang dapat dijadikan bahan baku dalam produksi olahan tape ketan. Yang kedua, mengetahui dan memahami proses pengolahan atau fermentasi hasil pertanian serealia beras ketan, putih maupun hijau ya, menjadi produk olahan tape ketan dengan benar dan juga teliti. Yang ketiga, mengetahui dan memahami penentuan tahap-tahap pengolahan yang harus dikendalikan untuk menghindari bahaya atau juga dapat menentukan tahap pengendalian kritis. Dan yang keempat, dapat mempraktikkan nih pembuatan produk olahan tempe ketan dengan mengidentifikasi mutu produk akhir yang dihasilkannya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki identitas atau karakteristik dari produk yang ingin kita olah, yaitu nama produknya tape beras ketan, komposisi produknya terbuat dari beras ketan tentunya ya. Metode pengawetannya yaitu fermentasi asam laktat, kemudian pengemasan primernya dapat berupa plastik maupun daun jambu. Yang kelima, umur simpan atau kadaluarsanya bisa diperkirakan selama 1 minggu atau 7 hari. Saran khusus penyimpanannya yaitu disimpan tertutup dalam wadahnya di tempat sejuk dan juga kering. Serta metode dan kondisi distribusinya, kendaraan roda 2 atau 4 dapat dijadikan kendaraan distribusi dengan suhu kamar. Kemudian cara penyimpanannya adalah dengan suhu kamar, saran penggunaannya adalah langsung dikonsumsi, dan prasyarat yang diterapkan adalah tidak diperoleh SNI dan kategori produk tentang tape beras ketan. Baik, selanjutnya formula. Nah, untuk pembuatan beras tape ketan ini dibutuhkan bahan yaitu beras ketan dalam takaran 2 kg, ragi tape yang digunakan adalah 10 gram atau 5 lempeng. Kemudian air matangnya 1 liter dan pewarna makanannya hijau secukupnya. Bila memakai warna makanan hijau untuk tape ketan hijau ya. Nah, kemudian kita memasuki ke cara pembuatan, di mana cara pembuatan tape ketan yaitu beras ketan dilakukan pencucian terlebih dahulu, kemudian pengukusan sampai setengah matang. Di sini tentunya dalam pengukusan kita tambahkan air panas dan juga pewarna hijau, kemudian pengukuran sampai matang, pengukusan kembali sampai matang, dan juga setelah itu dilakukan pendinginan. Nah, setelah dingin, tape ketan dingin, kemudian diberikan ragi tempe.
sebanyak perbandingannya 0,1%. Nah, jika kita akan membahas terlebih dahulu jika pengemasannya dengan plastik begitu ya. Fermentasi dilakukan 2-3 hari dalam panci email ya. Nah, di sini merupakan tahap TPK 1. Kemudian pengukusan kembali selama 30 menit dan juga pembungkusan dalam kantong plastik. Nah, setelah fermentasi, maka didapat produk tape ketan putih. Kemudian, jika menggunakan kemasan daun, maka pembungkus bisa digunakan daun jambu, kemudian difermentasi 2-3 hari dalam wadah ember. Di sini merupakan TPK 1 dan setelah fermentasi berhasil, maka didapat produk tape ketan. Nah, berikut merupakan penjelasan dari tahap pengendalian khusus. Nah, tahap pengendalian khusus pada pemilihan bahan baku atau bahan mentah ya. Di sini kita dapat mengidentifikasinya dengan memberikan pertanyaan, apakah bahan mentah yang digunakan mungkin mengandung bahan-bahan berbahaya, baik bahaya biologis, kimia, maupun fisik. Sebagaimana dapat dilampirkannya? Nah, jawab tidak, karena semua bahan baku dalam bentuk kering yaitu beras ketan dan ragi sehingga tidak mengandung bahaya mikroba dan juga kimia. Kemudian pada TPK atau tahap pengendalian khusus pada tahap formulasi, kita juga dapat memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasinya, yaitu apakah formulasi atau komposisi adonan penting untuk mencegah timbulnya bahaya. Tahap formulasi dalam pembuatan tape ketan tidak ditunjukkan untuk mencegah bahaya, maka tahap ini bukan tahap pengendalian kritis. Jika hal itu dapat kita hindari tentunya ya. Kemudian tahap pengolahan. Nah, tahap pengolahan ragi dan fermentasi 2-3 hari dalam panci email maupun ember merupakan tahap pengendalian kritis. Karena jika kita tidak mengendalikan hal ini, tidak mengecek kembali, maka bisa terjadinya kegagalan fermentasi. Yang jadi bukan merupakan produk tape ya, tapi sudah dapat mengandung mikroorganisme. Nah, pengendaliannya dapat dilakukan dengan menjaga sanitasi selama proses produksi dan menambahkan ragi tape dalam jumlah yang sesuai prosedur. Kemudian tahap pembungkusan. Nah, pada tahap pembungkusan ini pengendaliannya adalah memastikan daun jambu yang digunakan itu bersih. Nah, sehingga dapat dilakukan pembersihan dahulu sebelum dijadikan sebagai kemasan. Nah, berikut merupakan kualitas produk jadi yang diinginkan dalam pembuatan tape ketan. Kita dapat mengidentifikasinya melalui tabel berikut ya. Pengamatan produk akhir, mutu yang diinginkan, dan juga tampilan produk akhirnya seperti ini. Nah, rasanya yang kita inginkan adalah manis khas tape ketan, aroma atau baunya yaitu asam tapi sedikit tercium alkohol dan bau khas tape ketan gitu. Teksturnya tentunya yang kita inginkan adalah empuk, butiran beras ketannya masih terlihat, dalam artian tidak lebur menjadi bubur begitu ya. Kemudian penampakannya itu butiran nasi ketannya berair dan lunak. Warnanya sendiri, jika putih, beras putih berarti putih, dan jika hijau yang sudah ditambahkan daun katuk ataupun pewarna sesuai yang dipakainya begitu. Nah, biar makin paham nih, yuk kerjakan lembar kerja yang sudah disediakan di modulnya ya. Modul sendiri dapat diakses pada link berikut. Baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.